Kira-kira kalau orang gitu ya terkena narkoba, orang itu mengidap narkoba atau dia udah kecanduan, bahkan sampai mengkonsumsi hal tersebut, itu apa ya faktor yang melatar belakangi gitu? Terkadang penasaran aja karena kan orang seharusnya sudah memahami kalau itu hal yang buruk kan ya. Tapi ya akhirnya ada juga korban. Nah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Nisha. Dari penjelasan pemaparan dari Ibu dan Bapak di BNN udah kayaknya mudah dipahami dan juga kita udah ada gambaran tentang narkoba itu sendiri. Nah, cuman seketika aku bertanya-tanya gitu. Kira-kira kalau orang gitu ya terkena narkoba, orang itu mengidap narkoba atau dia udah kecanduan, bahkan sampai mengkonsumsi hal tersebut, itu apa ya faktor yang melatar belakangi gitu? Terkadang penasaran aja karena kan orang seharusnya sudah memahami kalau itu hal yang buruk kan ya. Tapi ya akhirnya ada juga korban. Nah, seperti itu. Terima kasih, mohon jawab. Ya, faktor yang mendasari sehingga orang tersebut terjerumus ke dalam peredaran gelap narkoba. Begitu, Nona siapa tadi? Nona Nesya. Ya, jadi latar belakangnya banyak faktor ya, banyak faktor. Mulai faktor pada diri sendiri ya, faktor pada lingkungan keluarga maupun pada lingkungan sekitar ya. Contohnya pada diri sendiri, keinginan coba-coba, ya enggak? Katanya, misalkan nih kan kalian pasti kan main HP, medsos ya. Katanya kalau pakai ini menyebabkan ini, pengen deh nyoba. Nah itu coba-coba, berarti keinginan dari diri sendiri ya, bener nggak? Nah, akhirnya nyoba tuh tanpa dibujuk dirayu, dia udah mencari sendiri ya. Kedua, berarti faktor dari lingkungan, entah itu lingkungan sekolah maupun lingkungan main ya, berarti pertemanan. Nah, boleh nggak kita memilih teman? Wajib, zaman sekarang ya, wajib memilih teman. Jadi pilihlah teman yang baik, memberikan motivasi yang positif ya. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Kebanyakan katanya, biasanya dan pada kasusnya sebenarnya kalau yang banyak ditangani di kami itu anak-anak yang broken home, yang orang tuanya tidak perhatian ya, kerja dua-duanya ya, terus pulang orang tuanya main HP ya, bukannya peluk, sentuh, tanya ya, malah main HP. Atau perceraian orang tua, konflik di keluarga, bisa juga kayak gitu ya Nona. Oke, sudah? Oke, sama-sama. Oke, lagi ada yang mau tanya lagi? Oke, Hafiz. Perkenalkan, nama aku Hafiz Khairul Asmi. Aku mau nanya, kalau tadi kan Aren nanya faktor-faktor penyebabnya. Sekarang aku mau nanya tips agar terhindar dari narkoba ini. Makasih. Tipsnya apa sih sebenarnya? Teman-teman sebenarnya udah tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Mana yang didekati, mana yang harus dijauhi ya. Tips yang pertama apa coba? Ada yang tahu nggak? Ibadah ya. Benar, ibadah. Kalau kita imannya kuat, agama apapun tidak ada yang mengajarkan bahwa narkoba itu baik. Ya kan? Agama apapun. Jadi tingkatkan iman dan takwa ya. Kalau sudah ada iman dan takwa, di hatinya sudah kuat, mau dibujuk, dirayu, jungkir balik nggak akan kena. Betul? Betul ya. Yang kedua apa? Memilih pertemanan. Tuh, memilih pertemanan yang positif, yang baik. Kalau pertemanannya negatif, tinggalkan. Betul? Biasanya teman yang toksik ya. Ada lagi yang tahu? Berperilakulah hidup sehat. Mana ada orang narkoba pakai pola hidup sehat? Makan teratur, istirahat teratur, olahraga, makannya juga isinya yang sehat. Sayur, protein, karbo itu harus seimbang. Minimal itu aja dulu ya.
3 itu aja dulu ya, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi Feli bukannya mau nanya ya? Oh, nggak jadi nanya. Mungkin udah ngerti ya soal materinya ya. Oh, Nabil mau nanya? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nabil Abdul Rosid. Jadi saya pengen nanya di sini. Gimana sih kalau dari BNN itu sendiri, kan ada ya para pelaku-pelaku itu yang pinter gitu kan, kayak mereka tuh menjualnya tuh kayak di pasar gelap atau black market gitu kan. Nah, gimana cara BNN itu tuh kayak memberantas sama biar tahu tuh, oh mereka tuh menggunakan platform ini sehingga tahu gitu cara melacaknya, cara dia kayak mengatasinya gitu agar tidak tersebar luas, karena itu juga pasti kan tadi saya juga dengar skala yang LinkedIn internasional gitu kan ya. Nah, takutnya dengan adanya black market tersebut jadi nggak kelacak dan makin banyak yang menyebar. Ya itu aja sih, terima kasih. Ya, memang saat ini juga peredaran narkoba itu juga menggunakan sistem kayak tadi kan. Beredar melakukan sistem pakai medsos ataupun pakai media-media lain. Nah, itu memang saat ini kami juga menggunakan bekerjasama dengan teman-teman cyber, yaitu menggunakan ya kita berikan beli beberapa alat-alat juga untuk melacak untuk kira-kira medsos ini itu dari mana. Kita bisa lacak melalui dari IP address. Nah, dari IP address itu baru kita buka, kita dapat dan kita menemukan titiknya, alamatnya di sini, dan baru kita melakukan penangkapan. Dan sebenarnya awal mulanya kita bisa mendapatkan informasi itu dari tangkapan-tangkapan. Jadi sebelumnya kan ada yang tadi beberapa dokter bilang, ada teman-teman yang istilahnya dari rehabilitasi, istilahnya yang udah pecandu dan akhirnya dia mau usaha untuk sembuh, dan akhirnya kami tanya, nah, kamu biasa beli obat di mana, beli barang-barang ini di mana? Nah, kebanyakan memang mereka teman-teman yang anak sekolah-sekolah ini, anak SMA ini, atau teman-teman kuliah, saya lihat itu mereka tuh karena suka menggunakan gadget mungkin ya, jadi mereka tuh kenal melalui Instagram, Facebook. Nah, jadi mereka belinya melalui situ, jadi mereka nggak ketemu langsung. Jadi mereka belinya itu juga sistemnya juga bayarnya sistem langsung ke melalui Dana atau ya beberapa lah kayak wallet gitulah pembayarannya. Nah, jadi mereka memang nggak ada sistem ketemu. Jadi ntar barang itu udah ditaruh misalnya di sana, di sana. Nah, jadi mereka ini nggak pernah ketemu. Jadi benar-benar pasif, betul. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut, kami akhirnya melacak informasi itu, dan akhirnya kita gali, akhirnya kita dapat siapa yang menjual barang itu, siapa yang pengguna medsos itu. Nah, jadi akhirnya kita tangkap. Dan itu memang kita BNN ini nggak bisa bekerja sendiri, pasti bekerja juga dengan teman-teman lain yang maksudnya dari masyarakat ini, dari keluarga-keluarga yang mengadu ke kami. Dan kedua, saat melakukan pemberantasan juga kita bekerja sama dengan teman-teman Polri, Bea Cukai, dengan Satpol PP atau siapapun itulah yang kita akan kerjasama kan semua informasi itu. Nah, jadi berdasarkan itu ya akhirnya kita melakukan dengan hal yang tersebut, Mas. Oke, terima kasih banyak. Ayo kita applause dulu untuk kedua narasumber kita yang udah banyak banget berbagi pengetahuan hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi udah bertanya ya. Jadi kita membuka banyak wawasan baru. Betul, juga special thanks untuk Bapak Ahmad dan juga Ibu Dede yang memberikan materi-materi dan juga cerita-cerita yang baru mungkin kita dengar, atau mungkin tips-tipsnya yang baru kita dengarkan. Oke Sobat Prabu, saya El dan juga saya Virus. Sampai jumpa lagi di Sapa Prabu selanjutnya. Dadah.